Jauh di pedalaman Sumatera Selatan, para arkeolog menemukan sebuah teka-teki. Teka-teki yang diukir dari tanah liat dan batu. Ini adalah kisah tentang patung-patung yang, ya, kelihatannya begitu mengerikan sampai kita harus bertanya, kenapa ada orang yang sengaja membuatnya? Oke, kita lihat langsung aja buktinya. Bayangin deh para arkeolog lagi menggali, lalu nemu ini. Muka dari tanah liat, matanya melotot, hidungnya besar, mulutnya menyeringai lebar nunjukin gigi-gigi runcing. Ini bukan sekedar karya seni biasa. Ini tuh sebuah pernyataan, sesuatu yang sengaja banget dibuat untuk menimbulkan rasa takut. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa coba yang mendorong sekelompok orang buat menaruh patung-patung monster di tempat suci mereka? Ini bukan hal yang biasa kan? Yuk kita coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Untuk mulai membedah misteri ini, kita harus lihat lebih dekat ke sumber masalahnya, yaitu artefak-artefak itu sendiri. Patung-patung aneh dan menyeramkan yang jadi inti dari teka-teki Bumi Ayu. Dan di sini kita mulai melihat sebuah pola. Ini bukan cuma satu patung aneh ya. Patung-patung dari periode yang lebih baru ini, yang kebanyakan ditemukan di Candi Bumi Ayu 3, punya ciri khas yang sama. Mukanya kayak monster, matanya melotot, taringnya keluar, dan yang paling bikin merinding, hiasannya terbuat dari tengkorak manusia. Jelas banget ini semua disengaja. Ada semacam tema, sebuah pilihan artistik dan spiritual yang sangat kuat. Tapi, yang bikin misterinya makin dalam tuh ini, ternyata Bumi Ayu nggak selamanya kayak gini. Jauh sebelum era patung-patung seram ini, tempat ini suasananya beda banget. Untuk ngerti perubahannya, kita harus mundur beberapa ratus tahun. Coba deh lihat yang ini. Ini dari fase awal situs Bumi Ayu, sekitar abad ke-9. Beda jauh kan? Dibuat dari batu tufa putih, gayanya tuh klasik, tenang, agung, mirip banget sama gaya seni dari Jawa Tengah pada periode yang sama. Nggak ada seram-seramnya sama sekali. Nah, perbandingan ini nunjukin misterinya dengan sangat jelas. Di kiri, ketenangan dari abad ke-9. Di kanan, keganasan dari abad ke-13. Padahal, dua-duanya ditemukan di tempat suci yang sama. Jadi, pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa berubah drastis dari damai jadi sangar begini? Jadi, apa dong pemicunya? Jawabannya seperti banyak teka-teki arkeologi lainnya, ternyata nggak ada di dalam candi. Jawabannya datang dari luar. Ada sesuatu yang besar dan mengancam yang sedang mendekat. Garis waktu ini merangkum semuanya. Kita punya dua era yang sangat kontras di satu lokasi. Pertanyaannya jadi makin jelas kan? Apa yang terjadi di antara abad ke-9 dan abad ke-13 yang mengubah seni yang tadinya tenang jadi penuh penjaga yang ganas? Dan inilah jawabannya. Sebuah ancaman militer yang sangat besar. Pada abad ke-13, ada satu peristiwa sejarah yang bikin geger seluruh Sumatera. Peristiwa ini memaksa komunitas seperti di Bumi Ayu untuk memilih, beradaptasi, atau musnah. Tahun 1275, ingat tahun ini. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari di Jawa melancarkan ekspedisi Pamalayu, sebuah kampanye militer untuk menaklukkan Sumatera. Nah, coba bayangkan jadi komunitas kecil dan agak terpencil, seperti di Bumi Ayu. Ini bukan sekedar berita, ini adalah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka. Terus, gimana cara masyarakat Bumi Ayu merespons ancaman sebesar ini? Mereka nggak punya tentara yang besar. Jadi, mereka beralih ke senjata lain, bukan pedang atau tombak, tapi senjata spiritual. Senjata ini namanya Tantra Yana. Ini adalah sebuah aliran mistis dalam agama Hindu-Buddha. Ajarannya seringkali rahasia, diwariskan dari guru ke murid. Tapi, tujuannya bisa sangat praktis, memakai kekuatan gaib untuk mendapatkan perlindungan di dunia nyata. Dan kutipan dari penelitian ini adalah kunci yang membuka semuanya. Tujuannya adalah untuk melindungi Bumi Ayu. Tiba-tiba, semua jadi masuk akal. Seni mereka itu ternyata adalah bentuk pertahanan spiritual. Patung-patung mengerikan itu bukan monster yang mereka sembah. Mereka adalah penjaga yang mereka panggil untuk melindungi mereka. Jadi, logikanya jadi sangat jelas. Mereka melawan api dengan api. Menghadapi ancaman militer yang nyata, mereka membalasnya dengan kekuatan spiritual yang sama dahsyatnya. Mereka bukan menyembah iblis ya, tapi mereka justru memanggil dewa-dewa pelindung dalam wujud yang paling ganas dan paling kuat untuk menciptakan semacam perisai magis di sekeliling komunitas mereka. Coba deh kita lihat lagi dua lapara atau arca penjaga ini. Setiap detail yang kelihatannya menyeramkan itu punya tujuan. Taring, mata melotot, hiasan tengkorak di dahi, semuanya itu dirancang buat mengintimidasi dan menolak kekuatan negatif.
Jadi ini bukan cuma untuk menakut-nakuti manusia, tapi juga roh-roh jahat. Semacam satpam spiritual. Oke, jadi misteri patung-patung seramnya sudah terpecahkan. Tapi ada satu detail terakhir yang membuat Bumi Ayu ini bukan cuma menarik, tapi juga sangat unik dalam sejarah Sumatera. Nah, perbandingan inilah yang menunjukkan keistimewaan Bumi Ayu. Situs-situs Tantrayana lain yang kita kenal di Sumatera, contohnya Padang Lawas, itu berlatar belakang Buddha. Ada biara-biara dan stupa. Tapi Bumi Ayu ini murni Hindu. Dewa-dewa yang mereka panggil untuk perlindungan adalah Shiva dan manifestasinya yang paling ganas, seperti Bhairawa dan Bhairawi. Jadi, ini poin pentingnya. Situs ini bukan cuma ngasih kita cerita tentang bagaimana sebuah komunitas menggunakan seni sebagai pertahanan diri, tapi juga menunjukkan betapa beragamnya lanskap keagamaan di Sumatera kuno. Bumi Ayu ini semacam anomali, sebuah kantong komunitas Hindu Tantrayana yang kuat di tengah pengaruh Buddha Tantrayana yang lebih luas di sekitarnya. Jadi, kalau kita simpulkan, apa yang kita lihat? Seni yang awalnya tampak mengerikan itu, ternyata sama sekali bukan soal itu. Itu adalah sebuah respons yang cerdas, kuat, dan sangat manusiawi terhadap sebuah ancaman nyata. Patung-patung ini adalah harapan, doa, dan perlawanan mereka yang diwujudkan dalam seni. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang lebih luas. Kisah kuno dari Bumi Ayu ini ternyata punya tema yang sangat universal. Dari lagu protes sampai mural di masa perang, manusia selalu menggunakan seni lebih dari sekedar hiasan. Seni bisa menjadi perisai. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa kita masih melakukannya hari ini?